Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali dalam acara Good News pada hari ini. Dan Good News pada hari ini mengambil tema, mengapa kita harus berdoa. Ada ayat firman Tuhan yang terkenal, sangat pendek. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, tetaplah berdoa. Doa adalah sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kekristenan. Ada slogan yang mengatakan banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, jangan harap berkat. Bapak Ibu, kalau kita melihat mengapa berdoa itu sangat penting, karena doa itu merupakan jalur pertemuan antara manusia dengan Allah. Jadi doa itu merupakan jalur komunikasi antara manusia dengan Allah. Bila kita ditanya kapan kita dapat berjumpa dengan Tuhan, maka jawabannya adalah sangat singkat, tatkala kita sedang berdoa. Doa merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, karena dengan doa kita bisa menyelesaikan banyak masalah, banyak pergumulan. Karena saat kita berdoa, kita bukan datang kepada manusia, tetapi kita datang kepada Allah yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama kita boleh melihat di sana Abraham misalnya, dia dimanapun ada, dia dimanapun pergi, maka selalu membuat yang namanya mezbah. Demikian juga dengan Musa. Tatkala Musa ada di mana, pergi ke mana, maka di situ dia selalu membuat mezbah. Elia juga demikian, juga tokoh-tokoh Alkitab yang besar pun demikian. Dalam perjanjian baru kita boleh meneladani Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Markus 1 ayat yang ke-35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, ya Tuhan Yesus sudah pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa kepada Tuhan. Kemudian dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kita melihat di sini bahwa hidup Tuhan Yesus sendiri diwarnai dengan doa. Pagi-pagi berdoa, malam-malam berdoa. Apalagi kita. Tentunya kita juga harus punya kehidupan doa. Hal ini sangat penting dalam kehidupan kita mengenai doa. Pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa? Ini harus menjadi pokok pertanyaan dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus berdoa? Jawabannya yang pertama adalah karena kita hidup di dalam dunia yang jahat. Akhir-akhir ini dunia bukan semakin baik. Kondisi dunia semakin jahat, bahkan dengan wabah corona yang tidak ada henti-hentinya sampai sekarang. Ya, kita sudah tidak lagi bisa ibadah onsite lagi karena pandemi begitu mengganas sehingga makin banyak yang sakit sehingga tidak boleh lagi ada pertemuan di gereja. Oleh sebab itu Tuhan menasihatkan dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup di tengah dunia yang begitu jahat. Kita diumpamakan seekor domba berada di tengah-tengah serigala. Apa kemampuan domba di tengah-tengah serigala yang begitu ganas? Tentunya domba itu sangat lemah. Dia tidak punya senjata apa-apa untuk melawan musuh. Senjata satu-satunya adalah dia mengembe, memanggil gembalanya, memanggil tuannya. Karena dia lemah, tidak bisa melawan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita sangat lemah dan kita dikelilingi oleh dunia yang begitu semakin jahat. Oleh sebab itu kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Harus punya kehidupan doa bersama dengan Tuhan. Situasi apapun, kalau kita hidup dalam doa, maka kita punya jaminan kemenangan ada dalam kehidupan kita. Lalu hal yang kedua, mengapa kita harus berdoa?
Dalam Efesus 6 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi mengapa kita harus berdoa? Karena kita punya musuh yang tidak kelihatan. Roh-roh penghulu di udara. Kita tidak bisa melihat kasat mata, tapi dia sangat ganas. Kapanpun sanggup memberikan perlawanan, memberikan kehancuran kepada kita. Tapi bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, hidup dalam doa, kita boleh melihat di sini nasihat Tuhan bahwa kita harus berwaspada, karena kita punya musuh yang tidak kelihatan. Kita nggak boleh punya musuh yang kelihatan. Kita harus mengasihi sesama kita. Kita punya musuh yang tidak kelihatan, dan ini sangat-sangat mengerikan. Bahkan dikatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita ini dibanding dengan iblis, dibanding dengan setan jauh tidak level. Dia sudah punya pengalaman yang luar biasa. Dia sudah punya strategi yang luar biasa untuk melawan kita. Kalau kita tidak hidup dalam doa, maka kita akan menjadi sasaran iblis yang sebentar saja dapat dicaplok dan dikunyahnya habis kita. Tetapi kita bersyukur, Tuhan berkata bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Lalu hal yang ketiga, Bapak sekalian, yang terakhir, mengapa kita harus berdoa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ada firman Tuhan mengatakan dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan menasihatkan kepada kita bahwa kita ini mudah jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Oleh sebab itu kita harus berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Bapak sekalian, mengapa kita harus berdoa? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Mengapa kita harus berdoa? Karena lawan kita, musuh kita tidak kelihatan. Tapi kita punya roh yang sanggup memberikan pertolongan untuk melawan musuh itu. Tuhan berkata, lawanlah iblis, maka ia akan lari. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus berdoa Bapak sekalian, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sukses buat kita semua pada saat ini. Mari kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Jadikan doa gaya hidup kita, supaya kemenangan, kesuksesan, keberhasilan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.